Sebagai guru di masa milenial yang menghadapi peserta didik dari generasi Z, maka kita wajib menjadi guru yang pembelajar. Tidak hanya peserta didik yang dituntut menjadi seorang pembelajar, tetapi guru juga harus menjadi seorang yang pembelajar, yang selalu menambah pengetahuan dan ilmu, agar mampu membangkitkan motivasi, minat, dan juga kemampuan dari peserta didik, agar tidak hanya sekedar menjadi peserta didik yang menerima ilmu pengetahuan tanpa memiliki karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar ya, Bu Lia siapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Hari ini, kok langsung? Kita akan melakukan proyek tenaga surya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma annal haqqa warzuqna tibaa wa annal batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian. Amelia Putri Dewi Lestari. Asmi. Ayu Anita. Alhamdulillah lengkap semuanya ya. Nah, apakah itu? Silakan dikeluarkan HP-nya, scan barcode-nya, atau klik link-nya, dan silakan kalian kerjakan soal yang ada di situ sebagai soal pre-test. Silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang ya.
Sudah selesai semua mengerjakannya? Sudah dikirimkan semua? Dan karena lesu semuanya, gimana kalau kita sekarang ice breaking ya? Ice breaking dulu ya. Siapa yang mau mimpin di depan? Kalau depan. Sudah? Kan sudah selesai. Apa ice breakingnya? Setelah ice breaking kita lanjut ke yang pertama itu apa tulisannya yang pertama? Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu apa? Gitu. Sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, coba dilihat itu. Gambar ilustrasi yang Bulia ambil. Di situ ada gambar apa? Lampu. Kemudian? Daun. Terus ada simbolnya petir. Kemudian di bawahnya itu simbol apa itu biasanya? Panel surya. Itu artinya apa, Rek? Ada yang bisa mengartikan enggak? Angkat tangan. Tenaga surya. Terus apa lagi? Kenapa? Ayu Anita, sebentar. Ayu Anita ini kalau ngomong cepet ya. Dicoba. Ya, boleh. Mengubah energi matahari yang menjadi listrik dengan bantuan sel surya. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Siapa yang akan baca tujuan pembelajaran ini? Oke, Siti Nur Afifah. Perhatikan ya. Tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati paparan PowerPoint atau PPT dan video, diharapkan peserta ini memahami konsep energi dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Setelah menyimak video tentang ketergantungan manusia dan listrik dan berdiskusi kelompok, diharapkan peserta ini mampu menemukan solusi terkait energi terbarukan dengan baik yang dituliskan ke dalam PPT. 3. Setelah video tentang pembuatan miniatur PLTS, peserta didik mampu menyusun prosedur proyek pembuatan PLTS sederhana secara berkelompok dengan baik. Yang keempat, setelah melakukan proyek pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik dengan gas surya atau PLTS sederhana, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar PLTS sebagai energi terbarukan dengan baik.
Yang kelima, setelah melakukan proyek pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di sana, diharapkan peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil yang telah dibuat dengan baik dengan rasa. Ya. Tujuan yang kita pelajari hari ini, paham ya? Tujuan kita ada 5. Nah, ini materinya sudah masuk ke materi. Kenapa ini? Energi dan perubahannya. Ada yang tahu enggak? Atau ada yang masih ingat? Energi itu apa sih? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ya. Kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu kita ambil contoh yang paling gampang adalah kita ini kan butuh energi ya. Energi kita dari apa? Makan. Makan itu menghasilkan energi buat tubuh kita. Itu yang membuat kita bisa melakukan sesuatu. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Berarti kalau kita mau berusaha itu kan kita butuh energi. Kita kaitkan saja ke kehidupan kita. Bahwa kalau kita tidak makan, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Berarti energi itu adalah kemampuan kita untuk melakukan usaha. Selanjutnya di situ ada macam-macam energi. Ada yang masih ingat enggak macam-macam energi? Sam. Sam. Energi apa, Sam? Energi listrik. Terus apa lagi, Sam? Satu lagi. Energi mekanik. Kayak yang lainnya? Energi kimia. Energi kalor. Ya. Energi nuklir. Nah, energi-energi itu yang ada, yang kita manfaatkan, yang kita pakai. Kemudian, berdasarkan ketersediaannya di muka bumi, energi itu dibagi jadi 2. Energi yang tidak dapat diperbaharui dan energi yang dapat diperbaharui. Kalau energi yang tidak dapat diperbaharui, batu bara, minyak bumi. Kenapa kalian memasukkan batu bara dan minyak bumi ke dalam sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Stoknya terbatas. Dia berasal dari apa sih sumber energi yang minyak bumi dan batu bara itu? Fosil. Sedangkan fosil untuk berubah, dia butuh waktu beratus-ratus tahun. Cadangannya banyak enggak, Bu? Banyak memang. Tapi karena dipakai setiap hari, bukan hanya setiap hari, setiap detik kita, manusia, itu menggunakan energi fosil kan. Lama-kelamaan pasti akan habis energi yang dapat diperbaharui. Contohnya apa? Angin, air, matahari, kemudian biogas. Biogas ini masuk dalam bioenergi. Jadi bioenergi itu dibagi jadi biogas, biodiesel. Ya. Kemudian apalagi satu lagi. Kalau matahari itu kan panasnya dari luar bumi ya. Kalau yang panas, panas bumi. Indonesia punya enggak potensi itu semua? Punya. Sinar matahari? Oh, kita punya. Apalagi negara kita adalah negara yang ada di Khatulistiwa. Kemudian angin. Banyak. Kalau bilang angin nanti nyanyi lagi. Fitri ini yang biasanya suka nyanyi ya. Angin di bawah. Sudah bisa move on atau sudah balikan? Dari senyumnya kayaknya balikan ya. Ya, angin. Kita punya potensi yang besar akan angin. Kemudian panas bumi. Ya, kita punya potensi panas bumi.
Kita lihat macam-macam energi tadi. Tuh, kemudian energi yang tidak dapat diperbarui, minyak bumi, batu bara, sumber energi nuklir. Kemudian perubahan, sumber energi dulu. Sumber energi, di situ ada matahari, air, angin, bioenergi. Perubahan energi. Perubahan energi itu berarti apa? Perubahan dari energi satu menjadi energi yang lain. Ingat nggak bunyi hukum kekekalan energi? Bahwa energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Dia hanya mengalami perubahan bentuk. Ega, kasih satu contoh perubahan energi, Ga. Contohnya, Ega, apa Ga? Yang ada di rumah. Energi listrik jadi panas. Contohnya apa? Energi listrik jadi panas. Di rumah. Kenapa? Setrika, ya benar. Setrika. Kan energi listrik jadi panas ya. Siapa? Hisam lagi. Pokoknya Hisam tidak memperhatikan Bulia, kan saya tanya terus. Contoh perubahan energi, Sam. Contohnya pasangin. Terus apa lagi? Ini ya, 2. Tadi Bulia ditinggal tidak diperhatikan. Tadi kipas, kemudian satunya lagi apa? Oh, blender. Wanita. Contoh perubahan energi. Tadi listrik jadi panas, contohnya setrika. Kalau Juanita apa? Magicom. Terus Wisnu. Contoh perubahan energi, Nu. Yang keras, Nu. Tanggal tua, Nu. Apa energi listrik menjadi? Hah? Contohnya? Mixer. Ya benar. Kalian jangan berpikir mixernya Son ya. Mentang-mentang Wisnu anak Son. Oh, mixer langsung kalian, hah? Gitu. Bukan mixernya Son ya Wisnu ya. Mixernya apa, Nu? Mixernya apa tuh? Oh, mixernya adonan kue. Son berarti energi apa, Re? Son itu merubah apa? Listrik jadi apa? Suara. Ya. Jadi beda mixer yang dimaksud Wisnu yang sekarang itu mixernya kue, Re. Ya. Saya tanya. Tangan kita digerak-gerakkan, terus ditempelkan. Tangan kita jadi apa? Itu contoh energi apa? Iya, energi gerak jadi panas. Itu energi apa berarti? Mekanik, karena ada pergerakan. Ya, ada pergerakan posisi gosok. Ya, energi mekanik. Paham sekarang tentang energi macam-macam. Ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya berarti kita lihat bagaimana sih atau seberapa tergantungnya sih hidup kita dengan listrik. Di situ dilihat ada anak matanya gelap, ada lampu kemudian nangis. Di situ simbol dari apa? Kalau tidak ada listrik, nangis. Seakan-akan napasnya tergantung dari sampai di elektromagnet. Nah, dari tentang video tadi, ya kita sudah dapat tahu seberapa sih bergantungnya kita terhadap listrik. Sekarang kalian lihat dulu. Pertanyaan pemantik. Yang pertama,
Apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Satu, angkat tangan. Apa? Ekonomi menurun. Kemudian kepanikan massal. Hah? Menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terus? Ya, berkurangnya produksi makanan. Ya, bingung, internet mati. Bandara tutup karena tidak ada listrik. Jadi banyak hal, banyak segi dalam. Nah, ini contoh energi alternatifnya. Kita membandingkan dari 4 energi tersebut, manakah? Bukan manakah yang akan mengeluarkan energi terbesar kayak Avatar, bukan ya. Tetapi di sini seberapa besar. Nanti kita bandingkan potensi mana yang paling besar yang ada di negara kita. Dari situ bisa tahu ya, ada 4 energi yang bisa jadi alternatif. Dan semua energi alternatif tersebut tersedia melimpah di negara kita. Selanjutnya kita buat kelompok saja ya untuk membuat proyeknya. Kelompok 4 berarti sisa ya, sisanya ya Sylvie. Kemudian yang di sini Jason. Kemudian yang di sini Ega. Ini sudah dibagi jadi 4 kelompok ya. Masing-masing anggota kelompok isinya 5. Silakan kalian sekarang membentuk kelompoknya. Jadi ada satu kelompoknya ada 4 meja ya. Sisa mejanya biarkan di tengah. Di dalam LKPD itu terdiri dari apa? Di lembar paling depan itu nama nama kelompok, kemudian tujuan pembelajarannya, dan juga petunjuk penggunaan LKPD-nya. Jadi, nah, LKPD-nya, siapa yang mau membaca petunjuk penggunaan LKPD? Silakan. Siapa? Yang mau membaca petunjuk? Siapa?
Apa ya, Okta Helen? Oh, berarti Helen ya. Silakan berdiri. Petunjuk penggunaan LKPD. 1. Jawaban pertanyaan tematik yang telah diberikan sebelum mengerjakan LKPD. 2. Simaklah video yang telah diberikan linknya. 3. Kerjakan LKPD dengan mengikuti langkah-langkah LKPD berbasis masalah. 4. Temukan masalah dan cari pemecahan masalahnya. 5. Berdiskusi dengan kelompok dalam suasana yang baik. 6. Eksplorasi dari berbagai sumber. 7. Rancanglah dan rencanakan desain produk, alat, dan bahan serta langkah pembuatan. 8. Rancanglah dan rencanakan pembuatan atau pengerjaan proyek. Oke, dari situ dapat diketahui petunjuk penggunaan LKPD-nya ada 8. Kemudian kalian 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan halaman yang pertama. Sekaligus saya minta kalian untuk browsing, mencari di Google tentang informasi apa saja yang berkaitan dengan permasalahan itu, terus solusinya apa. Kemudian kira-kira nanti proyeknya membuat apa. Tadi sudah diputuskan membuat panel surya. Berarti silakan cari videonya tentang bagaimana merangkai atau membuat miniatur. Nanti ini rencananya miniatur apa? Tadi keputusannya? Miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya. Silakan kalian cari, waktunya 5 menit dari sekarang. Sambil diskusi ya. Jadi silakan dibuka, browsing, mencari panel surya sederhana. Sudah? Dapat? Dalam bentuk apa? Video. Oke, silakan. Silakan cari referensinya. Dan coba kalian bandingkan dengan video yang Julia tampilkan ini. Dimulai proyeknya. Hari apa? Selasa ya? Selasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Muhammad sebagai moderator. Saya Rasa. Saya Sakita. Saya Edwi. Saya Wisnu. Baiklah, kami akan langsung menjelaskan hal pertama. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 kardus, 2 lem tembak, 3 gunting, 4 cutter, 5 pensil, 6 penggaris, 7 lampu led, 8 panel surya, 9 kabel. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana pengaruh sinar matahari terhadap panel surya? Panel surya akan merubah cahaya matahari menjadi energi listrik dan dapat digunakan untuk menghidupkan alat elektronik yang biasa digunakan oleh manusia. Apakah sudah jelas? 1. Potong terlebih dahulu kardus sesuai tema yang diinginkan. 2. Sambung kabel dengan lampu dengan panel surya. Pasang lampu di miniatur yang sudah dibuat. Selanjutnya, deskripsi cara membuat miniatur sesuai tema yang diinginkan. Lalu rangkai pembuatan panel surya dengan kabel, kemudian sambung kabel ke lampu LED dan tempel panel surya sesuai yang diinginkan. Dari KPLT dari kelompok 3, apakah panel surya menghasilkan energi rumah kaca? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah panel surya menghasilkan efek rumah kaca? Panel surya tidak menghasilkan efek rumah kaca, tetapi panel surya dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Apakah sudah jelas? Speed screen, lampu ungin, kabel, panel surya, gunting, charger, pembaris. Langkah pembuatan: 1. Potong kardus sesuai ukuran yang diinginkan. Bagaimana prinsip kerja PLTS? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana prinsip kerja PLTS? Prinsip kerja PLTS sebenarnya cukup sederhana. Komponen utama dari PLTS terdiri atas sel fotovoltaik, fungsinya untuk menangkap panas matahari yang bisa dirubah menjadi energi listrik. Panas yang telah ditangkap oleh fotovoltaik akan digunakan untuk memanaskan cairan yang setelahnya akan berubah menjadi uap. Saya bukan dari kelompok 2. Apa manfaat proyek tenaga surya bagi masyarakat? Saya akan menjawab dari kelompok 2. Apa manfaat proyek tenaga surya bagi masyarakat? Tenaga surya adalah sumber energi bersih yang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara, sehingga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Bagaimana? Ya, panel surya atau sel surya itu tetap bekerja walaupun intensitas cahaya matahari yang diterimanya lebih kecil. Bukan berarti dia tidak bekerja sama sekali seperti saat ini nih. Ya, seperti saat ini cuacanya kan mendung ya. Lalu otomatis sinar mataharinya sedikit. Coba kalian perhatikan. Kalau sel surya kalian terkena sinar matahari walaupun sedikit, lampunya bagaimana?
siapa?